Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firni warzuqni fahma. Sebelumnya saya akan mengabsen ya. Abdurrahman Hadir. Abi Firmansyah. Ahmad Wildan Hadir. Oke. Azratul Sinta Fatan Hidayatullah. Hadir, Bu. Mulia Putri Junior. Mutiara Nazma. Hadir. Yang tidak masuk siapa nih? Dua orang. Siapa? Raya dan Alexandra. Oke, Raya dan Alexandra. Kenapa Raya? Sakit. Alexandra Sakit. Anak-anak semuanya, kita doakan ya, mudah-mudahan kedua teman kalian ini segera Allah angkat penyakitnya dan sehat, pulih dan bisa kembali belajar di sekolah. Amin. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Izin berdiri ya. Nah, pada semester 1 kelas 7 kalian belajar mengenai iman kepada Allah. Semester kedua kalian belajar mengenai iman kepada malaikat. Semester 1 kelas 8 kalian belajar mengenai iman kepada kitab Terus semester 2 beriman kepada Rasul. Nah sekarang di semester 1 kelas 9 kita akan mempelajari mengenai iman kepada malaikat. Iman kepada ya, yang benar mana? Iman kepada hari akhir. Benar? Oke. Saya akan membuka slide saya, mohon izin. Baik teman-teman semuanya, Bunda sudah menyiapkan pembelajaran ya, maksudnya video pembelajaran nanti kita akan bahas mengenai iman kepada hari akhir dan nanti kita juga akan berdiskusi mengenai materi ini. Jadi saya mohon kita tetap fokus belajar mengenai pokok materi yang akan kita pelajari. Oke. Nah, iman kepada hari akhir ini adalah materi kelas 9 semester 1. Mengapa sih kok kita belajar mengenai materi ini? Nah, tentunya di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Itu yang pertama. Paham? Yang kedua, menjelaskan dalil nakli. Dalil nakli itu apa sih? Nas Al-Quran dan hadis. Ya. Dengan benar yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, dapat menjelaskan, menggambarkan tentang hari kiamat. Nah, yang keempat, menyebutkan macam-macam hari kiamat dengan tepat. 5. Menganalisis tentang kiamat sugro dan kubro. Selanjutnya, yang keenam, materi yang akhir adalah implementasi. Apa sih maksudnya? Bagaimana kita
bersikap hati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, baik. Selanjutnya, di slide selanjutnya. Oke. Tadi kan yang tujuan pembelajaran pertama adalah siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, di sini ada yang menurut bahasa dan menurut istilah. Yang pertama adalah menurut bahasa. Menurut bahasa, iman kepada hari akhir adalah percaya akan adanya kiamat atau hari akhir. Tidak ada hari setelahnya. Ya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal di akhirat, yaitu kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa di dunia ini hanya sementara. Setelah dunia ini berakhir, maka manusia akan dibangkitkan, ya, dari alam kubur dan menerima kebenaran yang sesungguhnya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan selama di dunia. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum diklik tengahnya, nanti saya harap satu siswa bisa mempresentasikan yang mengenai hari kiamat ini. Saya harap Viola untuk bersiap. Ya, untuk ini adalah tayangan. Mungkin tayangan ini adalah tayangan yang memang pernah kamu lihat film ini. Ya. Oke? Siap untuk apa? Untuk menyaksikan tayangan? Siap. Mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini, perilaku kita jadi berubah menjadi insan.
kalian tadi sudah menyaksikan tayangan sebuah film mungkin ya yang sudah dibuat tahun-tahun yang lalu lah, terus kita kembalikan sebagai video pembelajaran yang diambil dari film. Nah, saya pengen tahu nih analisa tentang tayangan tadi. Nah, saya meminta kepada Viola untuk mengulas tayangan tadi. Silakan Viola. Teman-teman, sesuai yang sudah tadi kita lihat pada tayangan tersebut, bahwa kita harus meyakini adanya hari akhir sesuai dengan iman, yaitu iman kepada hari kiamat. Seperti itu. Oke, terima kasih Viola. Baik, anak-anak semuanya, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan ya, sebuah film yang saya jadikan sebagai media pembelajaran. Nah, tadi juga sudah Viola sudah menganalisa atau mengungkapkan bahwa rukun iman yang kelima adalah rukun iman kepada hari akhir. Kita harus meyakini sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu ada, pasti datang. Oke, nah selanjutnya saya ingin mendengarkan kawan kalian ya untuk membacakan dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Nah, untuk itu saya akan meminta Ajis untuk membacakan dalil nakli tersebut. Silakan Ajis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Oke, tadi Adis sudah membacakan satu surat, yaitu surat Al-Mu'min ayat 59 ya. Di dalam surat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, kiamat itu akan datang, iya, tanda-tandanya sudah tampak. Ya, nanti kita akan jelaskan mengenai tanda-tanda kiamat. Oke, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Hudzaifah bin Asyid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami sedang duduk di bawah naungan sebuah tembok di Madinah, sementara Rasulullah SAW berada di dalam kamar. Beliau menengok kami dan bertanya, sedang apa kalian duduk-duduk di situ? Kami menjawab, sedang berbincang-bincang. Lalu Nabi bertanya kembali, tentang apa? Kami menjawab, tentang kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, kiamat tidak akan tiba sebelum kalian melihat 10 tanda. Perhatikan, 10 tanda. Pertama-tama ialah matahari terbit dari barat, datangnya kabut, turunnya Dajjal, binatang melata. Lalu 3 peristiwa gerhana bulan. Apa saja? Gerhana yang terjadi di sebelah timur, gerhana yang terjadi di sebelah barat. Ya. Terus yang terakhir adalah gerhana yang terjadi di semenanjung. Lalu datangnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terakhir ialah munculnya api dari Yaman di sebuah jurang air. Siapapun yang berada di belakangnya, ia akan digiring kepada masyar. Ini hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, semuanya. Selanjutnya di slide ini ada jenis-jenis kiamat. Kiamat dibagi menjadi berapa? 2. Kiamat apa saja, Patan? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Silakan Patan bacakan kiamat sugro apa saja. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan rusaknya sebagian makhluk hidup ataupun lingkungan. Tanda-tandanya ilmu agama seakan tidak penting, banyak terjadi bencana alam, kematian, tsunami. Terus kiamat kubro. Kiamat kubro. Piko. Oke, kiamat kubro atau besar, hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Tanda-tandanya matahari terbit dari barat, rusaknya Ka'bah, munculnya asap dari Dajjal, dan adanya Yajuj dan Majuj, dan turunnya Nabi Isa. Lenyapnya kecintaan terhadap Al-Quran. Nah, itu adalah jenis-jenis kiamat. Jadi kiamat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sugro, yaitu kiamat kecil. Besar. Kiamat kubro itu adalah kiamat kecil. Kubro adalah kiamat besar. Ya. Tadi kan sugro itu kecil. Kalau kubro besar. Nah, Bunda, tadi Bunda bilang bahwa sekarang ini banyak tanda-tanda yang bermunculan dia. Perzinahan merajalela. 2. Laki-laki menyukai laki-laki. Perempuan menyukai perempuan. Itu adalah tanda-tanda ya. Laki-laki memakai pakaian perempuan. Ya. Budak melahirkan tuannya. Mengerti? Budak melahirkan tuannya. Itu adalah tanda-tanda ya, ciri-ciri kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sugro. Kalau kiamat kubro tadi sudah kita lihat di tayangan bahwa hancurnya alam semesta dengan isinya. Ya. Dalam surat Al-Zalzalah dijelaskan. Nah, semuanya itulah tadi ciri-ciri dari kiamat kubro ya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, yaitu di dalam surat Al-Zalzalah ya. Coba bacakan surat Al-Zalzalah Abi ya, ayat 1 sampai 3 saja. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, semuanya kita bisa membayangkan bagaimana ketika bumi mengeluarkan isi kandungan, mengguncang. Apa yang terjadi pada kita? Pastinya kita dalam kengerian dan ketakutan. Tidak ada satupun yang bisa membantu kita. Siapa yang mau menolong? Tidak ada. Semua individu akan menyelamatkan dirinya sendiri. Benar tidak? Benar. Oke, selanjutnya. Kejadian hari kiamat. Kiamat kubro memang sudah terjadi. Ya. Tak seorang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi dan kapan waktunya. Namun kita mengetahui ya dari Al-Quran dan hadis ya, tentang kejadian dahsyatnya, dan semua manusia mengalami fase-fase perjalanan. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, inilah fase-fase perjalanan kita. Kita berada di mana sekarang? Alam dunia. Lalu kita akan memasuki pada fase alam kubur. Lalu alam kebangkitan pada mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, timbang mizan. Lalu kita berjalan ke titik yang siratal
mustaqim. Ayo, silakan slide berikutnya. Nah, ini penjelasannya. Setelah manusia wafat, maka manusia memasuki fase awal menuju akhirat, yaitu yang pertama adalah yaumul. Esther, silakan baca. Yaumul barzah apa Mas? Barzah. Oke. Itu yang barzah atau alam barzah, yaitu alam barzah atau alam kubur merupakan gerbang atau pintu permulaan menuju akhirat, di mana manusia bertemu dan ditanya oleh dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir. Dua yang membahas, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah, alam kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin. Oke. Di dalam surat Yasin Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa'idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun." Artinya, lalu ditiupkanlah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Ya, itu adalah gambaran tuh. Dalam surat Yasin sudah digambarkan, ya, sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, lanjut, Esther. 3 yang mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia dengan seadil-adilnya, tidak ada yang luput satupun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah yang berbunyi, Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar atau seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya, nah inilah yang akan kita alami nih yaumul mizan, ya, dimana kita berbuat baik maka kita akan menerima balasan kebaikan. Kita berbuat jahat, keburukan yang kita berbuat, maka kita pun akan mendapatkan balasannya pula, ya. Itulah ya yang dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Siratal mustaqim. Siti Nur Fatma silakan. 4. Syirat al-Muqaddim. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepadaku bahwa jembatan Syirat itu lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Kita bisa membayangkan nggak ya, kalau kita berjalan di titian yang lebih tipis dari sehelai rambut dan tajam pedang. Apakah kita bisa melaluinya? Bisa nggak kita melaluinya? Apa yang bisa agar kita dapat selamat? Apa yang bisa menyelamatkan kita? Yaitu amal baik. Baik, anak-anak semuanya, kita bisa nggak membayangkan kalau seumpama jembatan Siratal Mustaqim itu ya sangat tajam, setajam pedang. Tipis Lebih tipis daripada semuanya. lebih tipis dari sini. Nah, kita akan kemana nih? Apakah kita akan menuju surganya Allah atau kita masuk ke dalam neraka? Nah, di sini ada nama-nama surga dan neraka. Silakan Abu Syahrin. Nama-nama surga dan neraka. Yang pertama adalah surga. Yang pertama ada surga Firdaus, surgaan, surga Naim, surga Mawa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Al-Maqamul Amil, surga Khol. Oke, lanjutnya. Yang kedua ada nama-nama neraka. Yang pertama neraka Hawiyah, neraka Jahim, neraka Saqor, neraka Lazu, neraka Bultomah, neraka Sa'i, neraka Jahanam. Oke. Nah, anak-anak, itulah nama-nama surga dan neraka. Nah, kita akan ada di bagian mana nih? Surga yang mana? Di level berapa? Biasanya kalau kita makan seblak itu ada level ya? Iya. Level 1, 2, 3, 4, sampai 10, level 10. Nah, begitulah dengan surga-surga itu ada tingkatannya. Sesuai dengan amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Oke. Selanjutnya, Patan kembali ditutup mengenai hikmah.
hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Menjadikan manusia rajin beribadah. 2. Mendorong manusia selalu memohon ampun kepada Allah. 3. Selalu mawas diri dan selalu berperilaku baik. 4. Berusaha menghindari perilaku buruk. Dan 5. Menyadari bahwa kita akan kembali kepada Sang Khalik, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak semuanya, ini adalah materi pertemuan kita mengenai iman kepada hari kiamat. Yuk kita diskusikan ya, agar kita samakan persepsi ya. Di sini kita ada 6 kelompok yang sudah terbentuk. Diskusikan permasalahan-permasalahan yang sudah saya berikan masing-masing kelompok. Silakan kalian diskusikan kepada anggota kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah siap? Siap. Silakan kalian berdiskusi. Ini kan ada tidak kecuali Semuanya tadi masing-masing kelompok sudah mendiskusikan. Oke. Nah sekarang saya meminta kelompok 6 hasil diskusinya apa, silakan maju. Silakan kelompok 6. Tanda-tanda kiamat adalah munculnya Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya matahari dari sebelah barat, dan munculnya asap yang mematikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari hasil diskusinya, apakah ada yang bertanya? Bu, aku nanya Bu, izin. Ya, silakan. Ibu, tadi di kiamat itu kan banyak yang ngomong tentang Dajjal itu apa sih? Seperti apa dan persisnya apa? Baik, tadi Viko menanyakan sebenarnya Dajjal itu seperti apa dan bagaimana. Ya, maka saya lempar kepada kelompok lain. Apakah ada yang mau menjawab? Dajjal? Ya, silakan. Kalau menurut saya Dajjal itu kan katanya makhluk jahat yang nanti munculnya di hari kiamat. Ya. Ada yang bilang Dajjal itu matanya satu. Nah, Guru Majza bilang katanya sebenarnya Dajjal itu manusia. Nah dia tuh matanya nggak satu. Jadi kayak matanya ya kayak manusia. Nanti dia jadi orang jahat yang menjerumusi kita ke neraka di hari kiamat. Ada yang menjawab. Apakah ada jawaban yang lain? Oke, Naila silakan. Dajjal itu satu, tidak berjenggot, tidak berkumis, tingginya 80 hasta, lebarnya 30 hasta. Oke, itu adalah ciri-ciri dari Dajjal. Ada lagi yang lain? Tadi Viola, ya silakan Viola. Dajjal adalah orang dusta, dia akan datang apabila di dunia kiamat sudah datang. Oke. Nah, itu adalah jawaban dari Dajjal. Benar nggak? Ya itu Dajjal. Ya, paham anak-anak semuanya? Paham. Oke. Nah, mudah-mudahan ya dari pembelajaran kita hari ini kita bisa mengimplementasikan. Oke, silakan untuk kelompok berikutnya. Implementasi dari mawas diri perilaku kita sebagai kaitannya beriman kepada hari akhir apa saja? Silakan. Berlaku baik sebagai implementasi iman pada hari akhir, yaitu rajin beribadah, menuntut ilmu, menjalankan semua perintah Allah, bertakwa pada Allah dan menjauhi larangannya, senantiasa berhati-hati untuk menjalani kehidupan, melaksanakan amal baik kepada sesama manusia, menghormati orang dengan berbeda keyakinan, dan rajin membaca atau tadarus Al-Quran. Oke, baik, itu adalah jawaban sebagai implementasi ya. Baik anak-anak semuanya, kita tadi sudah menyimpulkan ya mengenai iman kepada hari akhir, bahwa implementasinya adalah kita harus selalu berbuat baik. Karena kenapa? Karena setiap perbuatan kita akan dipantau terus dan tidak akan pernah
dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi insan kamil, yaitu insan yang sempurna yang mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah semuanya pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik dan mengambil hikmah yang terkandung dalam iman kepada hari akhir ini. Oke, anak-anak semuanya, silakan kalian rapikan bukunya. Oke, bersiap untuk berdoa. Rapikan, duduk yang rapi. Sikap rapi, ya. Doa. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama membaca surah Al-As. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.